Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman operator di manapun berada. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan ngobrol-ngobrol tentang aplikasi Dapodik versi 2024. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah cara untuk menginput data siswa baru pada aplikasi Dapodik versi 2024. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu siswa baru. Nah, ini menurut saya ya Bapak Ibu. Nah, menurut saya Bapak Ibu, yang namanya siswa baru itu ada dua jenis, yaitu siswa tingkat awal, yaitu siswa yang belum pernah terdata pada aplikasi Dapodik. Artinya siswanya benar-benar baru ya. Yang kedua adalah siswa lulusan atau mutasi. Adalah siswa yang sudah pernah terdata di aplikasi Dapodik atau EMIS. Jadi siswa baru itu adalah siswa yang baru daftar ke sekolah kita dengan status bisa siswanya memang baru awal, belum pernah didata di Dapodik. Kemudian bisa saja lulusan atau mutasi. Jadi ini adalah yang namanya siswa baru menurut saya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk metode Bapak Ibu, metode penginputannya berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan ya. Untuk siswa tingkat awal, artinya siswa yang belum pernah terdata di aplikasi Dapodik, maka penginputannya bisa langsung menginputkan di aplikasi Dapodik. Contoh, di aplikasi jenjang PAUD TK KB SP STPA untuk siswa yang belum pernah terdata di aplikasi Dapodik bisa diinputkan langsung di aplikasi Dapodiknya. Begitu juga di teman-teman di jenjang SD kelas 1 kalau tidak salah menunya masih bisa untuk tambah peserta didik. Nah, berbeda di jenjang SMP, SMA itu sudah tidak bisa digunakan untuk tambah siswa langsung di aplikasi Dapodik. Nah, untuk teman-teman yang di SMP atau misalnya di SMA itu menggunakan tarik data ya. Nah, kemudian untuk siswa lulusan atau mutasi ini tidak diinputkan di aplikasi Dapodik tapi tarik data dari sekolah asal ya melalui manajemen sekolah. Misalnya ada lulusan dari PAUD atau dari TK atau dari SPS kemudian melanjutkan ke SD kelas 1, ini bisa melakukan tarik data. Jadi teman-teman yang di SD bisa tarik data dari satuan PAUD-nya masing-masing, entah itu TK, entah itu SPS, entah itu TPA. Ya, nah, silahkan diambil ditarik datanya melalui manajemen sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga siswa-siswa yang notabene berasal dari Kemenag atau berasal dari EMIS gitu ya. Nah, untuk siswa yang memang berasal dari Kemenag atau misal di luar Dapodik, bisa Bapak Ibu menginputkannya di manajemen sekolah. Misal ada siswa MTS yang melanjutkan ke SMA, maka diinputkannya di aplikasi manajemen sekolah, yaitu di menu penginputan di luar Dapodik yang nantinya diperlukan ACC dari Dinas Pendidikan masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Untuk penginputan siswa baru, siswa awal ya, Bapak Ibu bisa langsung menginputkannya di aplikasi Dapodik. Caranya, Bapak Ibu buka aplikasi Dapodik, kemudian pilih menu peserta didik, ya. Kemudian pilih menu peserta didik, akan tampil di samping kanan nama-nama siswanya. Langkah berikutnya Bapak Ibu pilih tambah PD tingkat awal, diklik, ya, menunya diklik. Seperti ini, maka akan muncul form. Silahkan Bapak Ibu masukkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat menginputkan data, Bapak Ibu harus berpatokan pada kartu keluarga ya. Jadi patokannya adalah kartu keluarga. Nah, bagaimana kalau seandainya namanya berbeda dengan akte lahir? Nah, misalnya akte lahirnya Susi pakai I. Nah, kemudian di kartu keluarganya Susi pakai Y. Nah, itu kita yang digunakan adalah yang di kartu keluarga. Kalau seandainya orang tua pengen yang dipakai adalah akte lahir, maka kartu keluarganya harus dirubah dulu. Jadi patokannya Bapak Ibu adalah kartu keluarga.
Nah, masukkan nama. Untuk penulisan nama bebas Bapak Ibu, mau kecil mau besar, mau besar semua juga boleh. Tapi memang lebih enaknya sih besar kecil ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada jenis kelamin, Bapak Ibu tinggal klik saja. Masuk untuk NISN. NISN ini dikosongkan. Untuk siswa baru kan belum ada NISN, jangan diisi ya Bapak Ibu. Jangan diisi, jangan di apa namanya? Jangan dikasih spasi. Pokoknya ini kosongkan saja, jangan ada tanda spasi, tanda baca atau apapun itu Bapak Ibu. Jadi kosongkan saja agar nanti bisa diterbitkan NISN-nya. Nah, kalau seandainya nanti diisi entah itu titik, entah itu nol, entah itu strip, pokoknya kalau ini terus isi saja walaupun dengan spasi, maka NISN-nya nanti sulit untuk diterbitkan. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian kewarganegaraan, Bapak Ibu pilih Indonesia, masukkan NIK, kemudian masukkan nomor KK. Nah, NIK ini juga Bapak Ibu harus diperhatikan penginputannya, harus pelan-pelan, harus teliti, karena ketika nanti selesai di input dan di save, maka NIK-nya tidak bisa dirubah, harus merubahnya di Perpal PD. Kemudian untuk nomor KK dimasukkan, tempat lahir masukkan sesuai dengan yang di kartu keluarga, tanggal lahir juga sama. Untuk nomor registrasi akte lahir kalau misalnya belum punya dikosongkan saja. Berkebutuhan khusus silahkan Bapak Ibu dipilih kalau memang siswanya berkebutuhan khusus. Untuk agama dan kepercayaan silahkan diklik saja, nanti ada pilihannya ya Bapak Ibu. Kemudian alamat jalan diketik saja, misalnya Jalan Semangka Merah misalnya ya. Kemudian untuk RT biasanya kalau di penulisan itu ada 001 misalnya. Nah, tulis saja 1 ya, tidak apa-apa. Next, berikutnya nanti nama jalan, RT, RW, nama dusun. Nah, bisa Bapak Ibu nama dusun, bisa kalau misalnya di komplek langsung aja ketik saja komplek apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya kampung apa, nama dusunnya diisi di sini. Kan tidak semuanya siswa ada di kampung atau misalnya di dusun, tapi adanya di komplek misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk nama desa silahkan. Untuk desa ini ketika kita klik pilih desa, maka kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota akan terinci di sini nanti ya. Masukkan kode pos, masukkan untuk lintang, ini harus menggunakan internet. Untuk tahap lintang dan bujur ini Bapak Ibu bisa di skip ya. Kalau seandainya belum ada waktu, nanti kalau sudah ada waktu bisa diupdate. Tinggal pilih saja untuk buka peta koordinat, nanti ditentukan di mana rumahnya, kemudian di-save. Kemudian lanjut ke tempat tinggal. Di sini untuk tempat tinggal nanti ada pilihan bersama orang tua, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian moda transportasi Bapak Ibu tinggal pilih saja, nanti ada jalan kaki, ada PT-PT, ada bus, ada yang lainnya. Kemudian anak keberapa berdasarkan kartu keluarga. Nanti Bapak Ibu di sini masukkan siswanya itu anak yang keberapa di kartu keluarga. Nah, kemudian untuk penerima KPS atau PKH, Bapak Ibu di sini dicentang apakah siswa tersebut keluarganya menerima KPS atau PKH. Kalau misalnya menerima, iya menerima, kalau tidak ya tidak. Kemudian apakah punya KIP? Kalau punya iya, kalau tidak tidak. Berikutnya kita lanjutkan untuk bank peruntukan PIP ini nanti yang ngisi orang pusat ya. Kemudian kita masukkan data ayah kandung, nama ayah. Nah, di sini Bapak Ibu ayah kandung ya. Meskipun ayahnya sudah wafat, sudah meninggal, tetap yang dimasukkan adalah nama ayah kandung. Misalnya namanya siapa ya? Rudi mungkin. Ya, misalnya Rudi. Walaupun sudah wafat, bapaknya bernama Rudi, tetap dimasukkan di sini Rudi. Cukup Rudi saja, nggak usah ALM misalnya, nggak usah. Rudi misalnya. Kemudian nicknya dimasukkan kalau misalnya masih ada. Kemudian tahun lahir juga dimasukkan. Pendidikan ayah juga dimasukkan, dan baru pekerjaan. Untuk pekerjaan ayah yang sudah wafat nanti pilih sudah meninggal ya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian nanti untuk penghasilan, nanti penghasilannya 0 kan sudah wafat ya. Nah, kalau sudah wafat, kalau misalnya tidak, nanti tinggal pilih saja, ada pilihannya, ada 500 sampai 1 juta dan seterusnya. Pekerjaan ayah juga tinggal dipilih.
Next, selanjutnya adalah data ibu kandung. Masukkan nama ibu kandung, meskipun sudah wafat masukkan nama ibu kandung asli, ya, bukan yang lain. Kemudian nik masukkan kalau ada, kalau tidak ada bisa di skip. Kemudian tahun lahir si ibu ini tahun berapa. Kemudian pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Kalau sudah meninggal, pilih pekerjaannya, ada pilihan sudah meninggal. Nah, kemudian penghasilannya nanti ada, tinggal diklik saja dan dipilih. Nah, berikutnya ya, setelah dipilih, lihat apakah ibunya berkebutuhan khusus atau tidak, dipilih. Kemudian data wali, apakah mempunyai data wali atau tidak. Karena ini masih bersama orang tua, tidak perlu wali, jadi klik saja tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah mengisi data kontak. Di sini ada nomor telepon rumah, nomor HP dan email. Masukkan nomor handphone, nomor rumah atau email. Kalau sudah, klik simpan. Di sini ya, pilih simpan. Setelah disimpan, apakah proses input siswanya sudah selesai? Tentu belum Bapak Ibu ya. Nah, ini belum. Setelah siswa tersebut diinput, maka akan masuk ke dalam daftar list yang ada di peserta didik. Hanya saja warnanya merah. Ini kan hijau ya, ini hanya contoh saja. Nanti warnanya merah, diklik namanya ya. Langkah yang kedua setelah diinput adalah melakukan registrasi. Nah, pilih siswa yang tadi barusan diinput. Nah, kemudian setelah diklik, Bapak Ibu pilih menu registrasi. Klik menu registrasi, maka muncul tab seperti ini. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih jenis pendaftarannya siswa ini yang sedang kita input. Apakah siswa baru atau mutasi dan lain sebagainya. Di sini ada, tinggal pilih saja. Nah, langkah berikutnya tambahkan nomor identitas siswa atau NIS atau NIPD. NIS-nya berapa, kemudian tanggal masuk sekolahnya tanggal berapa. Kalau asal sekolah diisi kalau memang dia mutasi ya. Kemudian apakah pernah PAUD formal? Tentu tidak. Hobi, cita-cita, silakan diisi. Dan untuk kolom terakhir yang ada di tab bawah ini yaitu tentang mengeluarkan atau keluar ya di sini. Untuk hobi, cita-cita juga diisi. Untuk tab diisi saat keluar ini nanti diisinya pada saat siswa tersebut sudah lulus atau memang siswanya berhenti, mutasi dan lain sebagainya. Ini diisinya di sini. Kalau sudah, klik simpan. Kalau misalnya siswanya masih ada di sekolah, ini tidak perlu diisi. Cukup sampai dengan cita-cita. Kalau sudah, klik simpan. Seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu setelah proses registrasi adalah silahkan siswanya masukkan ke dalam rombongan belajar atau ke kelasnya masing-masing ya. Seperti itulah Bapak Ibu tata cara untuk menginput siswa baru di aplikasi Dapodik versi 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.